Halo, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang etika bertelepon. Mari kita simak bersama-sama. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nathanael Kriskio Mesaki Budiharjo dari kelas 10 BDP 1 nomor absen 32 akan mempresentasikan materi ADUM etika bertelepon. Kita mulai dari pengertian. Etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon, menerima, melakukan kontak telepon, yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Kita mulai dari yang A, etika bertelepon yang harus diperhatikan secara umum. A. Mengangkat dengan segera bila telepon berdering. B. Memperkenalkan diri terlebih dahulu apabila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. C. Menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. D. Menyapa penelepon dengan sebutan ibu atau bapak. E. Berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. F. Bertanya dengan bijaksana. G. Mencatat pesan atau pembicaraan. H. Mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembicaraan. Dan yang terakhir, I. Meletakkan gagang telepon dengan pelan. Ini adalah dua orang yang sedang melakukan telepon. Oke, kita masuk ke bagian B. Etika bertelepon harus diperhatikan secara khusus. A. Sebaiknya menggunakan bahasa yang resmi. B. Tidak berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. C. Tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. D. Berbicara tidak banyak basa-basi. E. Tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. F. Janganlah berbicara dengan nada memerintah. G. Jangan membiarkan penelepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya mendengar bunyi musik. H. Tidak mentransfer berkali-kali apalagi ditransfer ke alamat yang keliru. I. Nada dan imitasi tidak terkesan malas atau tidak ramah. Dan yang terakhir C. Sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju penelepon. Kita masuk bagian yang ketiga, C. Hal-hal yang harus dihindari saat bertelepon. A. Menggunakan bahasa yang tidak resmi. B. Berbicara dengan orang lain yang ada di sekitar kita. C. Terlalu banyak basa-basi. D. Berbicara dengan nada kasar atau membentak. E. Membiarkan penelepon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. F. Penelepon disambungkan ke alamat yang salah berkali-kali. Dan yang terakhir G. Berbicara dengan kesan malas atau tidak ramah. Ini adalah orang yang sedang melakukan telepon lagi. Oke, kita masuk ke bagian keempat yaitu D. Etika menerima panggilan telepon. A. Angkat ganggang telepon dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan siap dengan alat tulis atau sebaliknya. B. Selalu menyiapkan buku catatan dan alat tulis dengan meletakkannya tidak jauh dari pesawat telepon. Oke, kita masuk ke yang keempat. Etika menerima panggilan telepon. Ini untuk bagian D ya teman-teman. A. Angkat ganggang telepon dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan siap dengan alat tulis atau sebaliknya. B. Selalu menyiapkan buku catatan dan alat tulis dengan meletakkannya tidak jauh dari pesawat telepon. C. Setelah memberi atau menjawab salam serta menyebutkan nama dan identitas perusahaan, langkah berikutnya adalah menanyakan identitas penelepon. Dan D. Hubungan segera dengan nama atau nomor yang dituju. Dan katakan dengan ramah jika harus menunggu karena harus mentransfer telepon ke pimpinan atau nomor atau nama yang dituju. Inilah contoh lembar pesan telepon. Baik, kita lanjutkan ke bagian E. Jika pimpinan sedang tidak ada di tempat, kita dapat mengatakan bahwa pimpinan sedang tidak berada di tempat atau alasan lain dan mengingatkannya agar meninggalkan pesan. F. Catat semua pesan yang disampaikan dalam lembar pesan telepon, LPT atau block note, dan meminta penelepon memberikan identitas secara lengkap, terutama nama dan nomor telepon. G. Sampaikan dengan segera pesan tersebut kepada yang berhak menerimanya. H. Mengulang dan menanyakan kembali semua hal penting yang telah dicatat untuk memperjelas dan menghindari kesalahan. I. Setelah pembicaraan selesai dan mengucapkan salam serta terima kasih, letakkan ganggang telepon selama 2 atau 3 detik setelah penelepon meletakkan ganggang telepon. Yang terakhir, C. Untuk menghindari kesalahan atau mempermudah dalam mengeja nama maupun kata-kata yang kurang jelas, dapat menggunakan kode abjad. Oke, kita masuk ke bagian kelima yaitu E. Etika menanggapi telepon yang mencurigakan. A. Tetap tenang, tidak takut atau terpancing emosi. B. Terus berusaha menanyakan identitas penelepon dengan ramah dan jangan memaksa jika identitas tidak diberikan. C. Apabila penelepon meminta Anda untuk mengambil keputusan, katakan dengan sopan bahwa Anda tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. D. Jangan menanggapi kemarahan dengan kemarahan juga. E. Catat setiap hal yang dirasakan penting. F. Apabila ternyata diyakini ancaman tersebut serius, segera laporkan kepada pimpinan.
Oke, apabila ancaman ternyata sekedar iseng, jangan layani karena membuang-buang waktu dan segera tutup telepon. Jadi, seseorang yang menerima atau menelepon dengan sikap yang menyenangkan, efisien, dan efektif akan memberikan kesan positif bagi perusahaan tempat bekerja. Sikap kehormat dan ramah ketika bertelepon merupakan hal yang sangat penting. Bahasa ketika bertelepon harus santun pula, artinya meskipun kita telah mengenal dekat orang yang menelepon, tetap kita bertelepon harus sopan. Hormat, tidak menggunakan kata-kata yang kurang baik, atau memanggil dengan sebutan yang tidak pada tempatnya atau tidak pantas. Ini adalah foto orang sedang melihat HP-nya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Salam semangat dan terima kasih.